Yesus, segala puji dan bahkan kemuliaan kami panjatkan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh memelihara kami. Tuhan, pada hari ini kami rindu mendengarkan firman. Mari Tuhan terangi hati pikiran kami. Dan kami mohon Roh Kudus senantiasa memimpin kami. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan, membahas firman Tuhan, kami semakin memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-37 dan 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan bagian dari khotbah Petrus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus sangat berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Dan Petrus berkhotbah secara terbuka kepada begitu banyak orang Yahudi dan begitu banyak orang non-Yahudi. Dan ketika Petrus berkhotbah sangat dengan penuh hati dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada begitu banyak orang yang Yahudi yang akhirnya bertanya. Mereka berkata apa? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang kami harus perbuat? Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan di sana. Petrus memberitakan Injil, dan kemudian orang Yahudi yang mendengar menerima Injil itu, dan kemudian mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus katakan, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, berbicara dalam konteks ini, maka orang yang dibaptis ini adalah orang yang dewasa, mendengar Injil, memahaminya, kemudian percaya akan isi Injil itu, yaitu siapa? Injil itu apa? Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita di atas kayu salib dan telah bangkit. Nah, itu Injil itu diterima, dan kemudian mereka akhirnya apa? Berkata dalam hati mereka. Nah, perhatikan, ketika mereka berkata dan mereka meminta petunjuk dari para rasul, itu berarti apa? Sesungguhnya Injil itu sudah mereka terima. Mereka mengaminkan isi dari pemberitaan Injil. Nah, oleh sebab itu maka Petrus berkata apa? Bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka pemberitaan Injil kemudian disertai dengan apa? Pertobatan, kemudian disertai dengan baptisan. Nah, yang sering sekali yang menjadi masalah adalah kita dibaptis waktu kecil. Ini yang sering kali menjadi masalah, dan sering sekali diperbincangkan, ini bagaimana ini dia dibaptis waktu kecil loh. Kita
saya nggak ngerti. Ya, ini 2 bulan lalu saya sudah pernah bahas. 2 minggu lalu saya sudah pernah bahas. Inilah yang menjadi seperti suatu diskusi panjang dari beberapa kalangan baptis, ya, dan bahkan mungkin dari Pentakosta, sehingga kalangan baptis dan Pentakosta mewajibkan orang yang sudah dibaptis waktu kecil harus dibaptis kembali, dan baptisnya tidak boleh percik, harus apa? Selam. 2 bulan lalu saya sudah bahas panjang lebar gitu. Saya juga telah membuktikan bahwa Cornelius itu juga dibaptis di rumahnya. Demikian juga siapa? Kepala penjara itu beserta keluarganya, anggota keluarganya dibaptis di mana? Di rumah. Apa arti dibaptis di rumahnya? Itu berarti tidak memungkinkan pada saat itu untuk dibaptis secara selam. Tidak memungkinkan harus dibaptis masuk ke dalam air, karena ayat-ayat tersebut sangat kuat menjelaskan bahwa Cornelius dan kepala penjara itu beserta keluarganya dibaptis di rumah. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa baptisan itu adalah baptisan dengan air seadanya, bukan dengan diselam. Oleh sebab itu saya berkesimpulan bahwa rasul-rasul pun pada jemaat perdana atau jemaat pertama melakukan praktek baptisan bukan baptisan selam, dan tidak harus diselam. Sampai saat ini saya masih pegang itu, percaya itu. Nah, oleh sebab itu kalau beberapa kalangan mewajibkan, mengharuskan harus dibaptis selam, dan kemudian berkata bahwa baptisan waktu kita kecil itu tidak sah di hadapan Tuhan, maka 2 kasus ini harus diteliti dengan baik. Cornelius dan kepala penjara itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, topik bahasan kita pada hari ini adalah, walaupun nggak bisa panjang karena setengah 10 lewat dikit saya harus ke gereja ya, ke depan dengan pelayanan. Topik bahasan kita adalah, apakah baptisan itu boleh 1 kali? Boleh lebih dari 1 kali? Topik bahasan kita apa? Apakah baptisan boleh lebih dari 1 kali? Boleh tampilkan tadi apa? Ayat Alkitabnya tadi ada? Tidak ada ayat Alkitab. Oke. Jadi apakah baptisan boleh lebih dari 1 kali? Oke. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah saya jelaskan 2 bulan lalu, bahwa seyogyanya memang baptisan itu ya diberikan, dilayangkan kepada orang yang telah percaya. Syarat mutlak dibaptis apa? 2 bulan lalu saya katakan, percaya Yesus. Itu syarat mutlak. Ya, Pak, bagaimana waktu kita bayi, Pak? Saya, saudara, dibaptis umur 8 hari. Mungkin ya 7-8 hari lah. Waktu bayi, saya dibaptis waktu bayi, dan itu di GKPI, Gereja Tua. Seperti yang sudah pernah saya saksikan 2 bulan lalu, ya, bahwa sampai hari ini saya mengaminkan baptisan kecil saya, baptisan waktu saya bayi. Sampai hari ini saya belum dan tidak menerima baptisan lagi dari gereja mana. Artinya apa? Bagi saya tidak perlu dibaptis ulang. Tapi bagi teman-teman kita, beberapa gereja-gereja yang beraliran baptis dan Pentakosta sangat gencar ingin membaptis orang. Karena bagi mereka, baptisan itulah yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi anggapan bahwa baptisan itu harus masuk ke dalam air. Semuanya terjebak di dalam metode. Saya sudah pernah jelaskan 2
kasus itu ya, Cornelius dan kepala penjara yang tidak dibaptis Islam. Itu merupakan bukti bahwa Alkitab, bahwa Rasul melaksanakan baptisan bukan baptisan Islam. Terus Pak, baptisan apa? Percik. Nah, saya sudah pernah jelaskan bahwa kalau percik itu kan begini, ambil air, begini. Kalau di gereja tua bukan begitu kan? Bukan begini di muka kita. Ambil ada tempatnya, nampan ya. Ambil air, kemudian dibasuh. Terus baptisan apa itu Pak? Baptisan basuh gitu ya. Apapun metodenya, itu hanya metode saudara. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan baptisan bayi? Apakah diperkenankan? Dan saya sudah jawab bahwa baptisan bayi sebenarnya tidak terlalu ditekankan di dalam Alkitab. Kita harus jujur, baptisan bayi tidak terlalu ditekankan. Lantas kenapa gereja Katolik dan bahkan gereja Protestan melaksanakan baptisan bayi? Karena mereka beranggapan bahwa ketika anak lahir dari keluarga Kristen, maka dia agar masuk di dalam keluarga Kristiani, keluarga orang yang percaya, maka dia dibaptis. Yang kedua, dengan iman orang tuanya, bayi tersebut dibaptis supaya bayi tersebut juga nanti masuk di dalam iman kepada Kristus. Itu pengharapan dari baptisan bayi. Apakah pada nanti dewasanya dia akan percaya Yesus? Belum tentu. Banyak orang yang sudah dibaptis bayi kecil pada akhirnya, maaf ya, masuk ke agama lain dan sampai bla 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 matinya pun tidak percaya Yesus, banyak. Tapi ingat, banyak juga orang sama, banyaknya pun mungkin lebih. Orang yang dibaptis sudah selam pun pada akhirnya apa? Iya, pada akhirnya mereka pun tidak percaya Yesus. Banyak. Saya tambahin lagi. Bahkan banyak orang yang sudah dibaptis 2 kali, 3 kali, tetap juga pada akhirnya masuk ke seberang. Nah, dari sini kita ketahui, bukan baptisanmu yang menjamin bahwa engkau mengasihi Yesus. Amin. Bukan baptisan yang menjamin engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Bukan. Ada orang 3 kali dibaptis, tapi pada akhirnya masuk ke sana. Ada yang 2 kali masuk ke sana. Ada 1 kali sama. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, tetap masuk sana. Banyak. Yang menjamin bahwa engkau mengasihi Yesus adalah apa? Tanyakan diri, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Nah, saudara-saudara, idealnya bagaimana? Saya sudah jelaskan bahwa idealnya sebenarnya bahwa seseorang yang dibaptis adalah orang yang sudah diberitakan Injil, dikenalkan Yesus Kristus kepada dirinya, karya pengorbanan Kristus kepada dirinya. Sejak kapan? Sejak kecil. Nah, oleh sebab itu anak-anak setahun, kalau dia pintar ya, setahun 2 tahun, kalau di rumah kita sering ajarkan berdoa. Terus apa lagi? Bernyanyi lagu gereja rohani. Terus apa lagi? Kita kenalkan siapa? Yesus. Setahun, 2 tahun, umur 3 tahun kita terus ajarkan. Anak tersebut akhirnya apa? Dia mengenal siapa Tuhan. Saya yakin. Yang masalah adalah sebenarnya di orang tua. Apakah orang tuanya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak? Apakah orang tuanya memperkenalkan siapa Yesus Tuhan yang mereka sembah? Atau jangan-jangan sama sekali tidak. Mereka hanya serahkan itu kepada siapa? Pendeta. Mereka serahkan kepada siapa? Guru saudara. Mereka serahkan kepada siapa? Gereja. Nah, ini masalahnya. Sehingga bahkan sampai dewasa remaja pun tidak pernah disentuh hatinya
tidak pernah benar-benar diberitakan, diperkenalkan Yesus itu kepada dirinya, agar sungguh-sungguh dia mengasihi Yesus. Saya harus jujur, waktu saya kecil, saya rajin ke gereja, rajin sekali. Bahkan saya kalau ada Natal itu saya bisa 2 kali dapat ayat. Kenapa? Karena saya kalau menghafal ayat dulu itu lancar, cepat, dan pronounce-nya, pengucapannya bagus. Saya dikasih 2 ayat, 2 kali tampil di Natal. Tapi apakah pernah sungguh-sungguh saya dikenalkan oleh orang tua, engkau harus mengasihi Tuhan Yesus, berdoa ya nak? Enggak, saya harus jujur. Tapi hanya orang tua suruh apa? Ke gereja, gitu kan? Benar nggak? Tuh. Jadi harusnya orang tua kita adalah penginjil yang pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah pemberita Injil yang pertama kepada kita. Orang tua kita adalah memperkenalkan Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya dari sejak dini. Bahkan setahun, 2 tahun, umur 3 tahun nanti. Saya yakin, karena kami sudah praktekkan, saya bukan terlalu kami lakukan itu kepada Tania. Umur 2 tahun, berdoa anak, kita kenalkan Tuhan Yesus. Kita lihat hasilnya, puji Tuhan. Dan bahkan dia bertanya, banyak pertanyaan firman Tuhan. Kita jawab, kita kenal. Itu dia, interaksinya baik sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena diperkenalkan firman Tuhan, diperkenalkan siapa Tuhan yang dia sembah dari sejak kecil, sehingga bertumbuhlah kecintaannya akan firman Tuhan, bertumbuhlah pengenalannya akan siapa Yesus yang dia sembah. Nah, oleh sebab itu saya memberikan opsi bahwa sesungguhnya kalau anak yang 3 tahun pun, kalau dia sungguh-sungguh kita lihat mengasihi Tuhan Yesus, dia layak untuk menerima baptisan. Dia layak. Nah, pertanyaannya, baptisan apa yang dia terima, Pak? Apakah selam atau percik? Saya tidak pernah mempermasalahkan metode baptisan. Pak, kalau misalnya dibaptis selam, silakan, nggak ada masalah. Pak, bagaimana kalau dibaptis tadi kayak percik? Nggak masalah bagi saya, saudara. Nggak masalah. Karena sudah saya jelaskan di Alkitab, kasus-kasus tertentu. Apa yang dialami Cornelius, apa yang dialami kepala penjara, mereka tidak dibaptis selam. Saya tidak akan ulangi lagi karena sudah dibahas 2 bulan lalu. Bisa lihat di channel Injil. Saya tidak akan ulang lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, maka baptisan jangan pernah, atau metode baptisan jangan pernah lagi kita ributkan. Pak, di luar sana banyak yang meributkannya. Silahkan. Di STT HAMI tidak akan pernah meributkan tentang metode baptisan. Amin. Amin. Saya yang berdiri di depan Anda, saya dibaptis waktu kecil, umur 1 minggu, mungkin 8 hari. Pak, waktu itu kan Bapak waktu bayi, belum mengetahui Injil. Iya. Terus Pak, baptis ulang dong? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu ayat-ayat tadi juga berkata demikian. Dan saat ini ketika saya sudah mulai belajar firman Tuhan, memahami, maka saya aminkan baptisan yang saya dulu waktu kecil itu sebagai baptisan di mana memang itulah sebagai tanda orang tua saya mengasihi Tuhan Yesus, dan kemudian saya bertumbuh sekarang mengasihi Tuhan Yesus. Cukup bagiku. Bagi saya cukup. Tidak perlu lagi dibaptis. Pak, bagaimana Pak kami yang sudah dibaptis ulang? Ini pertanyaan. Pak, saya sudah dibaptis waktu kecil, Pak. Kemudian saya dewasa remaja dibaptis lagi 2 kali, Pak. Jangan takut. Bukan karena kau dibaptis 10 kali, 100 kali kau ditolak Tuhan Yesus. Enggak. Ada sesuatu masalah di dalam itu. Biasanya orang yang merasa
bahwa baptisan selamlah membaptis 2 kali. Yang selalu mempermasalahkan itu pasti selalu baptisan selam. Selalu itu, di mana-mana merasa bahwa baptisan selamlah yang sah. Saudara-saudara, kita harus membawa damai kepada gereja-gereja dimanapun. Gereja-gereja saat ini saling mencurigai. Kamu dibaptis apa? Percik waktu kecil. Kamu dibaptis apa? Waktu kecil. Aduh, ini nggak boleh. Anda nanti jadi pendeta-pendeta. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kedua teks tadi itu jadi rujukan belajar bagi kita untuk saling menerima. Amin. Anda dibaptis percik dari BNKP. Anda di sini, saya tidak akan membaptis Anda. Anda sudah dibaptis selam dari Pentakosta, enggak apa-apa. Di sini Anda diterima. Pak, bagaimana Pak? Orang tua saya dulu dibaptis, orang tua saya dulu Protestan. Kemudian kami masuk gereja baptis atau Pentakosta, jadi kami semua dibaptis kembali. Enggak apa-apa, Anda diterima di sini. Berarti kita ini gado-gado, Pak? Bukan gado-gado. Pahami firman Tuhan. Yang salah di situ bukan firman Tuhannya. Yang salah di situ praktek-praktek beberapa oknum tertentu yang dalam tanda kutip mendewakan cara baptisan, terlalu mendewakan cara baptisan, sehingga mencurigai orang lain. Kalau belum dibaptis percik, kalau belum dibaptis selam, maka belum sah, belum tepat, belum alkitabiah. Saudara-saudara, silakan cek lagi kasus Cornelius dan kasus kepala penjara. Bagaimana mereka dibaptis? Di mana? Di rumah. Bukan dibaptis selam. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harusnya berapa kali dibaptis? Harusnya 1 kali. Ketika menerima Injil atau menerima Yesus Kristus, kemudian dibaptis. Tetapi di dalam praktek-praktek itu, maka kita temukan juga dalam Alkitab, karena orang tuanya menerima Yesus, orang tuanya percaya Yesus, maka anggota keluarganya juga dibawa. Termasuklah anak-anaknya dibawa. Tidak tertutup kemungkinan anak yang masih sangat kecil. Nah, ini kasus namanya. Ini kasus. Saya tidak rekomendasikan untuk dibaptis bayi. Saya pribadi tidak merekomendasikan. Tapi kalaupun dilakukan karena atas dasar orang tuanya mengasihi Yesus dan dengan harapan bahwa dia ketika membawa anak bayinya itu kepada gereja hamba Tuhan dan dibaptis dengan harapan bahwa anaknya ini masuk dalam anggota gereja, dengan harapan bahwa anaknya ini juga nanti kelak mengasihi Yesus, silakan. Tetapi ingat, yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah apa? Jangan hanya membawa anak bayi untuk dibaptis. Oh, anakmu udah umur berapa? 1 minggu. Ya sudah dibaptis. Bukan hanya selesai sampai di situ tugas orang tua. Tugas orang tua bukan hanya membawa anaknya untuk dibaptis waktu bayi. Tidak. Tugasnya apa? Perkenalkan Yesus Kristus malam masa pertumbuhannya. Nanti dia ketika 6 bulan udah mulai mengerti, 1 tahun udah mulai mengerti, 2 tahun, kenalkan Yesus kepada anaknya, bayi tersebut, balita, batita. Kenalkan, itu tanggung jawab orang tua. Nah di sini, kalau itu terjadi, saudara, masalah di baptisan waktu kecil itu nggak ada masalah. Kalau orang tua benar-benar melakukan apa? Tugas. Kan masalahnya adalah apa? Orang tua hanya bawa ke gereja, dibaptis oleh pendeta, sudah selesai. Orang tua tidak pernah memperkenalkan Yesus Kristus kepada anaknya. Orang tua tidak pernah memperkenalkan firman Tuhan kepada anaknya. Sehingga anak-anaknya ya sudah bertumbuh ya tidak bertuhan. Maaf saya katakan.
kayak tidak bertuhan. Coba perhatikan kantong-kantong Kristen. Apakah Sumatera Utara, ya, Medan dengan Nias, apakah Manado, Sulawesi, Kalimantan Barat, ataukah Papua, maaf ya, Timur, kita semua dibaptis percik. Kenapa? Karena itu kantong-kantong gereja Protestan kan? Coba perhatikan, ketika dia tumbuh remaja dan dewasa, apakah hidupnya mencerminkan mengasihi Kristus? Maaf, saya bukan mau menghakimi, saya sendiri mengalami. Saya tidak menghakimi suku lain, saya khususnya. Saya dibaptis umur 7 hari, mungkin 8 hari kalau saya lihat faktanya itu. Waktu saya bertumbuh, saya rasanya saya nggak akan, saya ini ya, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya bertumbuh jadi remaja yang merasa, ya sudah, ikutin aja apa yang ada di dunia. Pemuda bertumbuh dengan pergaulan yang bebas. Perhatikan coba, semua kantong-kantong Kristen, hampir rata-rata remaja dan pemudanya hidupnya sama kan? Mabok, berkelahi, hidup gak jelas, mabok, narkoba, mabok, itu aja. Sampai ada kemarin ada teman saya kirim TikTok. Kemarin dia kirim TikTok, TikToknya Manado. Ulang tahun mabok, ya kan? Terus apa lagi? Orang mati mabok, ya ada ya? Ya, terus apa lagi? Pernikahan mabok. Orang syukuran mabok, itu dapat TikTok. Saya bilang iya juga, benar. Ya kita serius loh, kita jangan menutup mata. Sama kok di Batak juga begitu. Tiap malam bapak-bapak mabok. Tiap malam pulang kerja mabok, dilapot uang sampai malam. Habis duitnya. Mabok, main judi, bla bla bla. Anak remaja pun ikut sama. Apakah demikian mencerminkan karakter Kristus? Enggak. Nah, kita harus jujur. Tapi kalau orang tua Kristen itu benar-benar mengajar anaknya dan menjadi teladan kan? Stop. Jangan minum, jangan mabok. Cerminkan hidup karakter Kristus. Sampaikan firman Tuhan kepada anak. Apakah anak mungkin mabuk? Enggak. Benteng-benteng itu runtuh kenapa? Dari orang tua. Orang tua enggak disiplin. Orang tua melanggar. Itulah contoh bagi anak. Jangan heran. Jangan katakan, nah, anak jangan mabok. Lah, bapak mabok? Iyo, cukup bapak saja. Itu enggak ada itu. Enggak benar. Kau ngomong sama anak kau sambil mabok. Enggak benar. Tapi harusnya apa? Nah, jangan mabok. Bapak sudah lama, stop. Ini yang saya maksud. Ini yang harus menjadi PR bagi gereja-gereja. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berapa kali harusnya dibaptis? 1 kali. Tapi bicara tentang idealnya orang yang dibaptis adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Itu idealnya. Tapi kita lihat banyak kasus-kasus dalam Alkitab. Ya, banyak kasus yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa beberapa kasus teks tertentu bahwa keluarga orang tua yang dibaptis kemudian dibawa keluar anggota keluarganya, anak-anaknya, itu terjadi. Sehingga apa? Maka ada semacam gap, celah di mana gereja dapat melakukan baptisan kepada anak. Makanya gereja Katolik, gereja Protestan mempertahankan itu. Kenapa? Memang terbuka Alkitab kita kan. Untuk apa? Melakukan baptisan bayi, anak-anaknya dibawa kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau idealnya yang saya katakan hari ini adalah yang pertama, baptisan cukup 1 kali. Yang kedua, sebaiknya orang yang dibaptis adalah orang yang percaya atau mengasihi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, jika ada tawaran untuk dibaptis ulang, tidak terlalu berfaedah, tidak terlalu bermanfaat bagi Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah apa? Semakin hari berjuang untuk Anda hidup seperti Kristus. Amin. Itu. Lupa ini, lihat nih. Karena dia belum dibaptis Islam, maka hidupnya belum berubah. Enggak ada kaitannya.
Nggak ada korelasinya antara Anda dibaptis selam, maka hidup Anda berubah. Nggak ada. Silakan jalan-jalan ke penjara. Coba Anda tanya, Ibu, saya sudah pelayanan ke penjara. Ibu, gereja di mana? Kami Pantekos, tanya Pak Pendeta. Loh, Ibu Pantekosta? Iya. Ibu di sini? Iya Pak Pendeta. Apa kasusnya? Narkoba Pak. Jemaat Pantekosta. Baptis selam. Ibu jemaat di mana? Jemaat GBI Pak Pendeta. GBI. Baptis selam. Bukan baptis selam. Bahasa roh kami Pak Pendeta. Jadi hati-hati saudara. Bukan karena kau dibaptis selam, bukan Anda karena bahasa roh Anda jaminan Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Hidupmu berbuah. Jadi jangan salahkan baptisan. Lihat, dia mabok. Pasti dia karena belum dibaptis selam. Enak aja, pola pikirnya harus dirubah. Karaktermu buruk bukan karena kau belum dibaptis selam. Bukan, salah. Saya masih dibaptis percik, tapi saya berjuang untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Amin. Jadi Anda yang dibaptis percik waktu bayi kecil dari gereja Anda yang lama, tetap pertahankan. Saya berdiri di sini, saya dibaptis waktu kecil. Gereja saya gereja di KPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia, itu gereja Batak. Waktu saya remaja, mungkin SMP kelas berapa gitu ya, kami pindah ke HKBP. Tetap saja lebih Batak lagi. Setelah saya masuk STT, maka saya baru mengenal gereja Pantekosta, GBI dan lain-lain, dan Injil. Baru saya kenal. Dan setelah perenungan yang mendalam, maka saya pribadi mengambil suatu keputusan. Saya tidak akan dibaptis oleh siapapun lagi. Cukup 1 kali. Yang kedua, yang paling penting Anda ketahui, bahwa baptisan air itu bukanlah sesuatu yang final, yang pada akhirnya berujung pada keselamatan. Tidak. Perhatikan, air itu adalah perlambang. Maka firman Tuhan jelas katakan apa? Yohanes katakan apa? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Ini yang paling penting. Makanya Petrus pun katakan apa? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan di sini. Yang paling esensi bukanlah baptisan air, tetapi yang paling esensi apa? Baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya, Pak, mungkinkah orang tidak dibaptis air tapi dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah engkau mau membatasi karya Roh Kudus hanya dengan baptisan air? Apakah engkau mau membatasi bahwa orang yang akan dikaruniakan Roh Kudus harus dibaptis air? Efesus 1, 11, 12, 13. Coba kita lihat. Bahkan tidak menyebutkannya sekalipun. Tidak menyebutkan, tidak menyinggung tentang baptisan sekalipun. Coba lihat Efesus 1. Efesus 13 dan 14. Ya, satu orang mau bacakannya? Nando, buat. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Mendengar firman yaitu apa? Injil keselamatan. Ini yang pertama. Berikutnya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya akan Injil keselamatan. Oke? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apakah Anda lihat di sana ada baptisan? Tidak. Rasul Paulus bahkan tidak menyebut baptisan sekalipun. Tetapi orang yang mendengar firman yaitu Injil keselamatan, orang yang percaya akan Injil itu apa?
dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Rasul Paulus bahkan tidak menyebut baptisan sekalipun, tetapi dia langsung katakan apa? Orang yang menerima Injil itu, orang yang percaya itu dimateraikan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Memateraikan artinya apa? Menerima Roh Kudus dalam hati kita. Materai. Tahu materai? Dulu materai 6.000, sekarang materai 10.000. Artinya apa nih? Tempel. Roh Kudus itu tempel di mana? Di hati kita. Amin. Tidak menyinggung baptisan sama sekali. Jadi saya berani berkata bahwa baptisan air itu bukanlah ujung dari segala-galanya, tetapi justru yang dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis itu apa? Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Air seringkali merupakan perlambangan. Air itu perlambangan penyucian. Air itu melambangkan pemurnian. Tetapi yang sesungguhnya menyucikan kita siapa sih? Darah Kristus dan Roh Kudus dan firman. Saya lebih melihat baptisan dengan air merupakan perlambangan. Penggenapannya apa? Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, karena waktu, yang pertama yang perlu kita simpulkan adalah baptisan cukup satu kali. Cukup satu kali. Yang kedua, bagi Anda yang sudah dibaptis percik, tidak perlu dibaptis ulang. Bagi Anda yang sudah dibaptis waktu kecil, tidak perlu dibaptis kembali. Yang kedua. Yang ketiga, bagi Anda yang sudah terlanjur dibaptis ulang, jangan menyesal. Sudah. Karena bukan baptisan itu yang menyelamatkan. Ada sesuatu gejolak yang pasti terjadi sehingga engkau dibaptis 2 kali dan bahkan 3 kali. Dan bahkan ada yang 4 kali. Ada gejolak di dalamnya. Dan itu nanti tanggung jawab mereka ke hadapan Tuhan. Yang pasti saya pribadi, di sini kita tidak akan membaptis ulang. Tidak. Amin. Baptisan yang hakiki adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Pada kali ini sesi tanya jawab kita batasi dulu karena waktu, karena saya harus juga sana. Udah jam berapa? 9:51. Jam 9:51. Oke, baik. Pemusik saya undang.